Oke, kali ini Kang Tora akan membahas suatu topik. Nah, di sini kita ada parafin wax. Nah, ini berapa kalau ibaratnya kalian mau beli sekitar berapa, Mas? 20 sampai 30 ribu lah. 20 sampai 30 ribuan ya di Keputih ya, terutama di daerah-daerah sinilah Surabaya, karena kita uji cobanya di lab apa, Mas? Lab PCM. PCM. Apa itu? Boleh dijelaskan? PCM itu apa? PCM itu phase change material. Phase change material. Nah, kita sudah masukkan sebanyak 100 gram. Coba lihat, Mas, di sini. Ya, kisaran Kurang lebih 100 gram. ya, kurang lebih 100 gram lebih lah. Nah, kemudian kita setelah sudah ditakar beratnya dan sebagainya, kita ke pembakaran atau pemasakan dari si material tersebut untuk masuk ke cetakan di sini gitu. Setelah instalasi kabel selesai, pembentukan PCM dilakukan melalui pendekatan prosedur penelitian pada Journal Enhancement of Thermal Conductivity of PCM using Filler Graphite Powder oleh Bharadwaj Reddy et al. 2018. Pertama, paraffin wax terlebih dahulu dipersiapkan, yang kita udah tadi bicarakan. Ini paraffin waxnya harganya kisaran 20 sampai 30 ribu. Kemudian selanjutnya masa parafin ditimbang. Yang ini udah ditimbang tadi, sebelumnya kita kisaran 100 gram. Kemudian yang ketiga itu parafin yang telah ditimbang kemudian dilelehkan. Nah, kita masak parafin waxnya dengan kompor mini. Kemudian setelah parafin wax itu cair, material filler tambah sesuai rasio massa yang telah ditentukan. Kemudian campuran diaduk hingga tercapai homogenitas yang baik. Nah, ketika sudah leleh di sini, ketika pembakaran ini dari kompor ini melelehkan si parafin waxnya, kita diaduk sebelum kita tuangkan ke cetakan tersebut ya, teman-teman. Kemudian prosedur yang kelima itu ketika campuran parafin wax dan filler telah homogen, ya homogenitas yang baik, kemudian pemanasan dihentikan. Pastinya kan ketika sudah diaduk dan sebagainya kita hentikan, kita matikan kompornya tentunya. Kemudian setelah temperatur campuran cukup rendah, campuran tersebut tuangkan secara perlahan ke dalam cetakan PCM yang kita sudah desain, dan kita sudah masukkan baterainya juga, ada kabelnya dan sebagainya. Kemudian prosedur yang keenam sudah, prosedur yang ketujuh, campuran PCM kemudian dibiarkan hingga mengalami proses pembekuan atau pengerasan ya. Nah, setelah pengerasan kan lanjut ke prosedur yang ke-8. Setelah PCM mengeras sepenuhnya, cetakan dilepas secara hati-hati, kemudian baterai lithium ion beserta lapisan PCM ditempatkan ke dalam foam cooling box untuk tahap selanjutnya. Cooling boxnya mana sih? Kita lihat di sini. Nah, cooling boxnya di sini, teman-teman. Nah, dimasukkan ke sini gitu kan. Oke. Kau bawa lanjut. Jod. Tinggal klik terlebih dahulu. Oke. Nah, tinggal dibakar, teman-teman. Tinggal tunggu mencair tuh. Proses pencairan dari parafin waxnya. Nah, proses pencairan parafin waxnya itu membutuhkan waktu sedikit lama. Walaupun sedikit lama ya, paling kurang lebih sekisaran 3 menit sampai 5 menitan. Untuk kapasitas dari parafin waxnya itu 100 gram. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Imam? Ya, betul sekali. Oke. Kita juga sudah melihat prosedurnya, tadi kita sudah bacakan. Kita tinggal lakukan eksperimennya. Dengan topik apa, Mas Imam?
Komposit. Oh, komposit. Pencampuran dari PCM ini dengan tembaga oksida. Oh, berarti sistem dari baterai tersebut berarti. Untuk pendinginan dari baterai itu, penyerapan dari baterai, panas baterai. Oh, penyerapan panas baterai ke kompositnya berarti. Ya, ke PCM-nya. Oh, ke Kenapa PCM-nya. menggunakan komposit? Karena dari PCM-nya sendiri itu panas latennya itu kurang bagus dalam menyerap panas. Nah, Oh. maka ditambahkan sebuah material baru agar untuk bertahan lebih bagus lagi penyerapannya. Gitu. Oh, lebih maksimal berarti Iya. penyerapannya. Oke, oke, oke. Tuh, teman-teman, kurang lebih ya cukup cepat lah untuk melelehkan dari parafin waxnya. Ya, tadi juga kurang lebih 2 sampai 3 menit udah cukup untuk 100 gram. Nah, kita proses selanjutnya itu mengaduk dari parafin waxnya. Ya, Mas Imam? Iya, betul. Mohon maaf ya teman-teman, ini karena ala kadarnya saja Mas Imam. Dan ini. Oke, sudah cukup. Kemudian dimatikan gasnya. Tunggu dulu. Tunggu terlebih dahulu, kiranya dari suhu kompor dan parafin waxnya turun dikit. Untuk menuangkan ke tahap selanjutnya ke cetakan dari si baterainya. Ini kita butuh berdua nih masalahnya. Oh ya, kita akan menuangkan ke cetakannya itu karena membutuhkan 2 orang. Mungkin kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, ke bagian penuangannya. Oke. Ini merupakan Mas Imam sedang melakukan persiapan dari cetakan dari parafin waxnya. Setelah melakukan pemasakan dari parafin waxnya di kompor mini tersebut. Saya sebagai Khairul Anam, lebih tepatnya membantu Mas Imam untuk pemasangan atau pencetakannya karena membutuhkan 2 orang untuk memegang dari cetakan dan Mas Imam sebagai orang untuk menuangkan dari parafin waxnya dari si kompor atau si tempat masaknya. Oke, kita lakukan. Pantau terus. Jadi dia miring, nggak pas tangan itu jadi. Kalau lu megang dikit, kena ini dong. Ini yang kayu-kayu. Ini, ini kan. Mas Imam ngomongnya dari HP, pelan-pelan tapi. Iya itu. Oh. Masih 73 nih. Dari HP pelan-pelan. Pelan-pelan Mas. Iya. Kita pelan-pelan ini. Tangan lu tunjuk ke bawah coba. Nah, sip. Bongkar ya. Boleh sampai. Nah, ini. Yuk. Ini ke celah, ke celah. Celah, celah. Nah, enggak. Sampai kita testing ini. Sip.
Ini merupakan hasil dari pencetakannya, tidak terlalu lama untuk mengeras ya dari si paraffin waxnya, tapi harus juga dibantu dengan pengipasan yang tidak terlalu kencang, tidak terlalu rendah juga, ya medium lah, untuk mengeraskannya juga, untuk membantu pengerasan dari paraffin waxnya di cetakan tersebut. Nah, setelah kering dan menunggu cukup lama, tidak terlalu lama juga, kisaran 15 menit, ya kemungkinan kami akan membuka dari cetakan tersebut untuk melihat hasil dari cetakan tersebut dari material paraffin waxnya yang membungkus kabel ini, yang biru ini. Seperti itu. Pantau terus, kita lihat ntar unboxing dari paraffin waxnya. Kita akan membuka cetakan paraffin waxnya yang sudah kami tunggu dengan Mas Imam di sini untuk membuka dari cetakan paraffin waxnya. Boleh dibuka Mas Imam. Dari bawahnya terlebih dahulu Mas Imam. Prosedurnya bawahnya, kemudian membuka. Oh, kurang lama, Cok. Oh, ternyata nggak apa-apa Mas Imam, dibuka aja. Ternyata kita kurang lama Mas Imam. Iya. Ya. Mungkin kita akan perbaiki kesalahan dari percobaan pertama. Coba nggak apa-apa Mas Imam, dibuka. Bentuknya gimana Mas Imam? Kurang lebih gini. Kurang lebih seperti itu, karena kurang lama. Ini ada trial error lah, karena kurang lama juga sih. Ya kisaran menambah, ya kisaran 20 sampai 30 menit supaya tidak terjadi seperti ini, teman-teman. Untuk kalian yang mau mencetak PCM ke baterai supaya apa Mas Imam? Supaya lebih mendapatkan hasil yang sempurna yang diinginkan. Ini kemungkinan untuk pendinginan dari PCM kecetakannya itu membutuhkan kurang lebih waktu, menurut saya sih 15 menitan. Karena dia kan juga mengendap di dalam sini sehingga tidak ada aliran udara yang masuk. Jadi memang harus lebih sabar lagi untuk menunggu dari hasil cetakannya ini. Oke. Berarti kita kurang lama ya Mas Imam? Iya benar. Karena kita hanya baru mencoba dulu ini. Oh, baru mencoba. Pertama kali percobaan Iya. teman-teman. Kita akan mencoba yang kedua kalinya, kita evaluasi dari kesalahan yang pertama.